Halo Aries, bagaimana kabar kamu hari ini Aries? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aries di sana. Kali ini judul di video kita tak butuh waktu lama ya. Semesta membalikkan keadaanmu, semua akan menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa. Oke, selalu saya ingatkan kalau ini pembacaannya secara umum ya teman-teman, energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi positif ya. Serta jangan lupa juga klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian teman-teman yang berzodiak Aries. Oke Aries, seperti apakah pembacaan dari energi kamu? Di sini kita akan buka energinya satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada kartu Three of Swords ya. Oke, yang kedua di sini ada kartu Ace of Cups, Queen of Wands. Yang keempat di sini ada kartu King of Pentacle, ada kartu The Justice. Yang terakhir ada kartu The Empress. Sedangkan bottom of the deck kamu di sini ada kartu The Lovers. Oke Aries, fokus dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya benar-benar bisa kalian pahami. Oke ya, kita langsung masuk aja ke pembacaan energi untuk kalian teman-teman yang berzodiak Aries. Kita mulai dari kartu bottom of the deck. Di sini ada kartu The Lovers ya. Kartu The Lover ini adalah tentang sebuah pilihan ya teman-teman. Akan tetapi ya, eratnya itu tentang sebuah penyatuan ya, atau keutuhan atau pemulihan juga. Oke. Nah, ini yang saya lihat dari kartu bottom of the deck kamu ini ya. Ini bisa jadi sesuatu tentang semesta yang sedang rancang untuk diri kamu ya. Adalah di sini terlihat adalah sebuah pemulihan yang akan kamu dapatkan, atau dipersatukan dengan ibaratnya begini ya, ibaratnya jodoh gitu ya. Kita pasti akan bertemu dengan jodoh kita kan. Nah, jodoh kamu ini dalam artian yang luas ya, jodoh dengan rezeki kamu misalnya, atau jodoh dengan secara harafiah bagi kamu yang belum bertemu dengan jodoh, atau jodoh dengan orang yang baik, atau jodoh dengan pekerjaan yang kamu inginkan, atau jodoh dengan segala mimpi yang kamu mau ya, jodoh dengan keberlimpahan atau keberkahan yang kamu inginkan ya. Ini yang saya lihat dari energi The Lovers di sini ya. Jadi di sini saya melihat ya dari energi The Lovers ini, kehidupan di sini memang menawarkan banyak pilihan ya. Cuman keputusan itu kan pasti ada di tangan kita ya, untuk menjadi bijaksana di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil gitu ya. Perlu yang namanya belajar, perlu yang namanya kesadaran gitu. Ini yang saya lihat ya. Cuman saya ngelihat di sini memang kamu mendapatkan banyak bimbingan ya, atau tuntunan dari semesta ya, atau dari spirit guide-nya kamu yang membawa kamu sampai ke titik ini teman-teman ya. Saya ngelihat ya dari kartu tebaran kartu yang pertama di sini, kartu energi kamu ini adalah dimana saat ini kamu mulai kayak berusaha untuk berdamai dengan segala situasi dan keadaan yang kamu miliki gitu ya, mencoba untuk memaafkan segalanya gitu ya, mencoba untuk melupakan kekecewaannya kamu, kesedihannya kamu, beban berat di dalam hidup kamu ya, mencoba untuk menerima itu sebagai bagian dari hidup kamu di sini ya. Jadi saya melihat dari Three of Swords ya, Ace of Cups di sini
Ini seperti membuka mata kamu ya, bahwa yang terjadi diizinkan Tuhan untuk terjadi gitu ya. Kamu menangis, kamu sedih, kamu kecewa, kamu dihianati, kamu kehilangan ya, cobaan demi cobaan yang datang, masalah demi masalah yang datang ya, ketemu sama orang yang toksik gitu ya. Ini kayak ngebuka bahwa segala sesuatu yang terjadi itu memang diizinkan Tuhan untuk terjadi ya. Jadi ini adalah fase kamu move on ya dari segala persoalan kehidupan kamu apapun itu ya. Jadi sekarang lebih fokus untuk memperbaiki diri ya. Fokuslah sama hal-hal yang kamu sukai ya, fokuslah sama hal-hal yang bikin kamu happy ya, hal-hal yang bikin kamu senang, dan fokus juga sama tujuan kamu ke depan pengen jadi apa gitu ya. Fokus sama rencana kamu, fokus sama planning kamu. Nah ini yang saya lihat ya. Jadi karena kamu banyak belajar dari hal-hal yang tidak enak di hidup kamu ya, bahkan berada di titik terendah sekali di sini, ini membuat diri kamu menjadi sosok yang justru ya, membuat diri kamu menjadi seseorang yang kuat gitu ya, tangguh dan bisa bijaksana teman-teman ya. Karena ini tadi ya, biasanya orang yang berproses ya untuk ingin jauh lebih baik itu pasti selalu mendapat bantuan dari semesta gitu ya, dan akan difilter dari trigger-triggernya. Nah ini diri kamu teman-teman ya. Apakah kamu saat ini sedang berada di titik terendah kamu ya? Pertanyaannya, apa-apa itu kayaknya susah, kerjaan susah, rezeki kayaknya seret gitu ya, jodoh, pasangan, percintaan kayak lengkap gitu sudah gitu ya. Ada yang seperti ini kira-kira ya, karena di bawah deck di sini ada the lovers ya. Apa yang kamu rasa yang kamu tidak miliki, atau apa yang hilang dari diri kamu itu hanya kayak laptop yang habis lama dipakai, butuh di refresh itu aja gitu. Artinya ketika ini di refresh dari kehidupan kamu ya, kamu akan pulih di sini teman-teman ya. Dan ketika kamu pulih ya, maka performa hidup kamu pasti akan jauh lebih baik ya. Ketika hidup kamu jauh lebih baik, maka yang di luar itu ngikut gitu ya, yaitu rezeki kamu, yaitu jodoh kamu ya. Karena kita sadar semua terjadi karena atas izinnya tentu ya. Beliau lebih tahu, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Nah ini yang membuka kesadaran kamu akhirnya, makanya lebih kayak ke optimisme, atau lebih percaya diri, atau lebih kayak semangat gitu ya, lebih bisa mendorong atau memotivasi diri untuk tetap positif di sini yang saya lihat ya teman-teman. Nah dari tebaran yang pertama ya, sekarang kita lihat dari tebaran energi yang kedua. Nah ini blessing kamu banyak sekali saya melihatnya ya teman-teman ya, sampai kamu berada di titik terendah kamu gitu ya, ditekan dalam-dalam sama semesta gitu ya. Ibarat itu kan kamu kayak pegas gitu ya. Cara kerja pegas itu kan ditekan makin dalam, begitu dilepas dia pasti melambung tinggi banget. Nah inilah contoh apa ya, kalau kita ingin mengimplementasikan berkat Tuhan di hidup kita ya seperti itu. Cuman kadang-kadang kita itu akan sangat-sangat mudah menerima gitu kan ya, hal-hal yang nge-trigger diri kita ya. Sulit menerima bahwa di setiap sesuatu yang gak enak itu pasti ada nikmat di baliknya gitu ya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Nah ini yang disebut hikmah gitu ya. Jangan hikmah itu hanya tahu kosakatanya aja ya, tetapi tidak tahu makna sebenarnya apa. Nah ini tentang pembelajaran, di balik hal ini ada apa ya. Makanya perlu yang adanya kesabaran gitu. Nah blessing kamu yang dapat saya lihat di sini itu teman-teman adalah seperti tema kita gitu ya, tidak butuh lama Tuhan membalikkan keadaan kamu ya. Maka ada sebuah keadilan yang mungkin
sesuatu optimisme yang kamu tanam di sini sudah oke gitu ya, tetapi ketika kamu nanti mendapatkan yang layak kamu dapatkan ya, ketika Tuhan masuk ke dalam hidup kamu gitu ya, memberi bagian untuk diri kamu, maka kamu akan tercengang gitu bahwa apa yang Dia kasih, apa yang Dia beri itu bahkan jauh lebih besar dan jauh lebih baik dari apa yang kamu ekspektasikan. Maka disitulah kesadaran kamu juga akan semakin naik bahwa yang terjadi selama ini ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, Tuhan di sini tidak memberi cobaan gitu ya, tetapi sedang menempa ya sesuatu di tempat itu kan supaya membentuk. Nah, apa yang dibentuk ya? Ini kekuatan di dalam diri, kebijaksanaan, kesadaran, motivasi ya. Mungkin kalau tidak di-trigger dengan hal-hal yang negatif di sini, kamu tidak akan sekuat saat ini gitu. Kamu tidak akan menjadi dirimu yang saat ini. Ya, ingat sesuatu yang buruk itu tidak selalu buruk. Ya, apa blessingnya kamu di sini? Ada keadilan dari semesta. Ya, kemenangan yang akhirnya kamu dapatkan. Keutuhan tadi, pemulihan yang kamu dapatkan, ya, keadilan di dalam hidup kamu. Terutama blessing yang cukup besar di sini kalau masalah materi. Ya, ada rezekinya yang bagus banget di sini, baik karir, pekerjaan, usaha, bisnis itu melambung, saya melihat ya, cukup tinggi dari segi materi. Ya, keamanan atau peningkatan dari sisi finansial. Ya, dari energi The Empress di sini ya, kalau kita kalau kita validasi gitu ya dengan kartu The Empress ini, The Empress ini kan simbol kesuburan ya, simbol keberlimpahan. Apa yang kamu dapatkan di sini ya keberlimpahan. Yang namanya keadilan itu kan semua dari aspek kehidupan, yaitu percintaan kamu, kehidupan rumah tangga, mungkin asmara ya, pekerjaan, rezeki, keuangan. Nah, ini ya, dikasihlah The Empress di sini. Ya, keberlimpahan untuk diri kamu di berbagai aspek kehidupan. Ya, dan di The Empress ini mengajarkan tentang diri kita, tentang kenyamanan. Ya, kenyamanan itu asal mulanya adalah penerimaan. Ya, bukan dicari. Karena kenyamanan itu kan bisa hadir di dalam bentuk apapun, teman-teman. Ya, jadi tidak usah kita jauh-jauh lah ya, kita ngelihat orang yang bahkan kehidupannya itu bahkan lebih sulit dari kita, tetapi mereka masih bisa senyum, mereka masih bisa happy. Nah, itu ada arti kenyamanan yang sebenarnya. Ini yang mau Tuhan, yang semesta ingin sampaikan di sini. Ya, apapun keadaan kita, penting bagi kita untuk menerimanya agar kita bisa menghargai hidup kita. Ketika sudah menerima, kita bisa menghargai, kita bisa berdamai, dan setelah kita berdamai maka kita tidak akan menemukan celah lagi antara sakit dan nikmat itu ternyata berdiri di tengah-tengahnya, sama aja gitu. Nah, ini yang namanya kesadaran, ini yang namanya belajar. Oke, Aries, di sini juga saya melihat ya, kemudahan untuk kamu mencari materi ya, yang berhubungan dengan materi dan hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan ya. Manusia itu kan memang yang maunya yang nyaman-nyaman ya, mencari nikmat, menolak sengsara gitu. Oke. Ya, nggak masalah gitu ya, yang penting ingat aja tugas dan kewajiban kita. Ya, peran kita sebagai manusia saat ini itu apa? Ya, peran kita sebagai ini apa? Gitu. Ingat aja akan hal itu. Ya. Oke. Nah, dapat dikonfirmasi lagi di sini ya, bahwa ada sebuah abundance ya, terkonfirmasi di sini. Ya seperti yang tadi saya bilang gitu ya, semesta di sini sedang sedang merencanakan ya sesuatu atau sebuah keberlimpahan ya dalam hidup kamu, atau yang sesuatu yang besar banget gitu ya, Aries, terutama di
di dunia materi ya. Abundance itu kan keberlimpahannya ya. Keberlimpahan tadi saya nyebutnya keluar terkonfirmasi di sini gitu ya, 2 kali. Lagi-lagi ini artinya dalam arti yang luas gitu ya. Terutama apa yang dulu kamu sedihkan, apa yang kamu galaukan, itulah yang akan langsung dipulihkan di sini. Nah, ini yang keberlimpahan yang saya maksud ya. Kenapa perlu dipulihkan? Ya namanya sesuatu yang tidak enak itu kan nyambungnya ke perasaan gitu. Nah, kalau perasaannya nggak bagus, nggak enak, vibrasinya maka makin rendah gitu. Tuhan tidak sejahat itu ngebiarin kamu di dalam vibrasi yang jatuh dan terjatuh terus gitu. Hanya saja diri kamu perlu membuka ini semua, bahwa ada tangan Tuhan yang ingin hadir gitu ya, merubah hidup kamu. Maka welcome lah dengan kebaikan itu ya. Maka saya bilang tadi ada energi pemulihan ya. Ada kartu The Lovers di sini tadi ya, mengindikasikan tentang soulmate atau jodoh ya. Akan ada yang dipersatukan dengan jodoh sejatinya di sini ya, atau soulmate-nya itu. Mungkin kamu sudah menunggu lama di sini ya. Mungkin seseorang yang memang dari secara materi juga bagus di sini ya, seseorang yang berlimpah gitu ya, baik berlimpah dari sisi apa namanya ya, kasih sayangnya dan juga materinya ya. Aminkan gitu ya. Makanya saya bilang jangan pernah menyesali hal-hal yang tidak enak di hidup kita, karena belum tentu endingnya juga nggak enak ya. Jadi ada juga cakra hati di sini yang saya lihat. Jadi gini, pesannya di sini adalah cinta itu sebenarnya inti dari sebuah masalah, yaitu berdamai, menerima, mencintai masalah itu, merangkul ya. Mencintai itu kan berarti kan kita menerima. Ketika kamu bisa menerima masalah, maka masalah kamu bukan lagi masalah, tetapi teman buat kamu ya. Maka setelah menjadi teman buat kamu ya simple pasti menyelesaikannya ya. Sama halnya seperti kita ngobrol sama teman kan enak gitu, simple, lebih terbuka. Nah, ini pesan yang bisa saya lihat untuk kamu di sini teman-teman ya. Jadi inti yang bisa saya tarik ya sebagai catatan terakhir di sini, bahwasanya hal apa yang sedang terjadi hari ini di hidup kamu ya, yakinlah ya bahwa hal itu adalah rencana dari semesta ya, yang memang diizinkan oleh semesta terjadi di dalam hidup kamu untuk menggembleng kamu ya, agar kamu bisa lebih menerima ya, ketika semua keadaan di hidup kamu dibalikkan ya oleh semesta menjadi lebih baik dan lebih luar biasa lagi. Intinya di sini semesta menginginkan kamu bisa menjadi lebih bijaksana ya, sebelum keberlimpahan atau abundance atau keberkahan itu benar-benar dihadirkan di dalam hidup kamu teman-teman yang zodiak Aries. Mungkin segini dulu ya yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat dan resonan untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.